Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatik wa faj'ati niqamatik wa jami'i sakhatik. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur atas limpahan nikmat. Pada malam ini kita diberikan taufik, hidayah serta kekuatan untuk kembali hadir di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul, yang kali ini kita membahas tema lanjutan di kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Allahumma amin. Pada pertemuan yang telah lalu, mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu mukjizat yang paling utama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Masih banyak sejatinya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah, ya. Kemudian Haninu Al-Jiz'i, suara tangisan dari pelepah atau batang kurma yang dijadikan sebagai sandaran di saat beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa minha tasbih at-ta'am, makanan bertasbih, wa taqsiru al-qalil biidznillah, menjadi makanan yang sedikit menjadi melimpah ruah banyak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nab'ul ma min asabihi, keluar air dari sela atau antara jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Dan masih banyak lagi mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan malam kali ini biidznillah taala, hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan membahas masail azimatul khatar, menjadi pokok bahasan dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat dengan beberapa poin. Poin pertama, annahu ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun anillahi azza wa jal, lam yakul syai'an min ra'yihi fima yata'allaqu bitabligh. Yang artinya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok muballigh anillah azza wa jalla. Ya, Rasulullah SAW adalah sosok muballigh. Apa itu muballigh? Kalau bahasa kita apa muballigh? Ceramah. Muballigh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nah, jadi penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla. Laula ar-rasul, artinya seandainya tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa menghambakan diri beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seandainya utusan Allah tersebut itu bukan dari manusia sejenis dengan kita, dari bangsa jin umpamanya, bagaimana? Maka sebagaimana mu'allif rahimahullah ta'ala angkat di pertemuan kemarin, nikmat terbesar atas umat ini adalah diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Dan Rasulullah adalah muballighun anillahi azza wa jalla, sebagai penyampai, ya, penyambung dari siapa? Allah azza wa jalla. Karena Rasulullah SAW wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak terlontar dari lisan Rasulullah SAW dari hawa nafsu, melainkan wahyu dari siapa? Allah azza wa jalla. Nah, lam yakul syai'an min ra'yihi, tidak pernah Rasulullah berbicara sesuatu dari ra'yunnya. Sekali lagi, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sesuatu dari ra'yunnya, ya. Bima yata'allaqu bitabligh, terutama berkaitan dengan apa? Tabligh, penyampaian risalah. Bal laisa alaihi illa balaghur risalati minallah ilan nas. Akan tetapi tugas Rasulullah adalah murni menyampaikan risalah kepada seluruh manusia. Akan tetapi tugas Rasulullah, ya, murni menyampaikan apa? Risalah dari Allah kepada manusia. Wa tilawatu ayatihi 'alan nas, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada manusia, ya. Wa ta'limuhum al-hikmata wat tibyana, mengajarkan kepada mereka hikmah, ya, hikmah wat tibyan, dan timbangan. Jadi mengajarkan kepada manusia, Rasulullah mengajarkan hikmah, kebaikan-kebaikan, ilmu, wat tibyan, ya. Ini pemisah, pembeda antara hak dan batil. Oleh Rasulullah SAW diajarkan agar manusia bisa membedakan mana hak dan mana batil. Wa dzalika ma'na qawlihi wa kaunihi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Itulah makna dari Rasulullah. Jadi itulah makna dari apa? Rasulullah SAW. Fa amruhu wa nahyuhu tablighun li amrihi wa nahyihi. Perintah dan larangan Rasul sejatinya adalah menyampaikan perintah dan larangan dari siapa? Allah. Bisa dipahami? Sekali lagi, jika ada perintah atau larangan dari Rasul, maknanya, artinya itu adalah perintah dan larangan dari siapa? Allah. Maaf ya.
Jelas ya? Wa akhbaruhu wa qasasuhu tablighun lima qassahu Allahu akhbara bihi. Berita atau tentang kisah yang Rasulullah SAW sampaikan merupakan berita, informasi, serta kisah yang disampaikan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami? Sekali lagi, Rasulullah terkadang menyampaikan kisah. Sebut saja dalam hadis umpamanya tentang, atau dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang Ashabul Ghar, 3 orang penghuni gua, dan seterusnya. Maka kisah tersebut disampaikan oleh Rasul sejatinya adalah kisah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berita, informasi tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Ya, kejadian-kejadian setelah kematian, alam barzah, kemudian dibangkitkan, padang mahsyar, dan seterusnya, sirat, dan seterusnya. Maka sejatinya apa yang disampaikan oleh Rasul adalah, atau informasi yang disampaikan oleh Rasul adalah informasi dari siapa? Allah. Jelas ya? Nah. Karena kita nggak mungkin untuk bisa secara langsung menerima informasi dari Allah tanpa melalui siapa? Rasulullah SAW. Walidha kanat ta'atuhu ta'atan lillah azza wa jalla. Oleh karena inilah mentaati Rasul hakikatnya adalah mentaati siapa? Allah. Jelas? Dari sini oleh karena itu mentaati Rasul hakikatnya adalah mentaati siapa? Allah. Wa ma'siyatu, bermaksiat kepada Rasul artinya apa? Bermaksiat kepada siapa? Allah. Wa taqdzibuhu, mendustakan Rasul sama artinya dengan apa? Mendustakan ikhbarillahi azza wa jalla annahu rasuluhu. Mendustakan Allah, bahwa Allah telah mengutus utusan Rasulnya. Sampai di sini jelas? Ya, tuh. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisah. Al-Quran kalamullah dan Sunnah hikmah sejatinya, ya, intisarinya adalah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di dalam ayat surah Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat ke-70, ayat surah An-Nisa terlebih dahulu, surah An-Nisa ayat 79, 80. Wa arsalnaka lin-nasi rasula, kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai rasul kepada seluruh manusia. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Ya Allah yang menjadi apa? Saksi. Cukuplah Allah yang menjadi saksi bahwa engkau adalah utusan kepada seluruh manusia. Man yuti'ir rasula, maka siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling dari Rasul, fama arsalnaka alaihim hafidha, kami tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Jelas ya? Kata Allah, seandainya mereka berpaling, tidak taat kepada Muhammad, fama arsalnaka alaihim hafidha, kami tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Itu urusan kami. Jelas? Ya, jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Itu di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita sampaikan hadisnya, luar biasa. Tegak hujah semua, sudah tegak semua. Minta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan.
manusia melakukan dosa dan kemaksiatan. Padahal semuanya sudah dipaparkan, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauh ini haram, ini enggak boleh, dan susah. Kelak pada hari kiamat akhirnya dia pun minta kepada Rasul SAW agar bisa menyelamatkan dia dari azab. La amliku, jawaban Rasul SAW sama semua. La amliku laka minallahi syai'a. Aku sedikit pun tidak bisa membantumu. Laqad balagt, aku sudah menyampaikan kepadamu. Nanti insyaallah kita bacakan ya. Ayat yang lain. Surah Al-Anfal ayat 20-21. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasulnya. Wala tawallau anhu. Jangan kalian berpaling darinya. Dari siapa? Rasul. Jangan kalian berpaling darinya, ya, dari Rasul. Wa antum tasma'un. Padahal kalian betul-betul mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na. Jangan seperti orang-orang yang dahulu mereka mengatakan, kami mendengar loh. Sami'na, kami mendengar. Wahum la yasma'un. Padahal hakikatnya mereka tidak pernah menyimak. Mereka mengatakan di lisan, kami taat, kami mendengar, kami bersaksi. Tapi faktanya amal perbuatan mereka justru berpaling dan jauh dari apa yang diperintahkan Rasul. Apa yang dilarang oleh Rasul justru dilakukan. Maka sama artinya dengan di lisan dia mengatakan, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, tapi faktanya berpaling. Maka lihat, qalu wala takunu, jangan seperti orang-orang yang dahulu mereka mengatakan sami'na, kami mendengar. Wahum, padahal mereka la yasma'un, tidak mendengar. Surah Al-Maidah ayat 92. Wa atiullaha wa atiur rasul fahdharu wahdharu. Taati Allah, taati Rasul, wahdharu, hati-hati kalian. Fa in tawallaitum, apabila kalian berpaling, fa'lamu, ketahuilah, annama ala rasulinal balagul mubin, sesungguhnya tugas Rasul kami itu hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya saja. Nanti sambungkan dengan ayat tadi, surah An-Nisa, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Jika berpaling, maka kami tidak mengutus Rasul sebagai apa? Penjaga mereka. Rasulullah berlepas tangan. Padahal Rasulullah memiliki sifat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wah, sangat besar harapan Rasulullah SAW itu seluruh umat itu beriman, taat, sayang betul. Tuh. Wa in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil. Jika walaupun engkau betul-betul sangat mereka itu menerima Islam, mendapatkan hidayah, akan tetapi Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada sosok orang yang sudah Allah tetapkan dia sesat. Sebab apa? Sebab mereka sendiri berpaling dari siapa? Rasul. Dan Rasul nggak bisa menjamin mereka baik di dunia ataupun nanti kelak di sudah Rasul berlepas diri nanti. Kenapa berlepas diri? Sudah disampaikan semua oleh Rasul. Qul atiullah wa atiur rasul. Ini banyak banget ya ayatnya. Sama, atiullah wa selalu disandingkan, atiul, taat Allah, taatilah Rasul, selalu tuh. Fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Apabila kalian berpaling, fa innama alaihi ma hummila, sesungguhnya ya baginya ma hummila, sesuatu yang memang sudah menjadi
tugas atau yang dipikul. Balagul mubin, menyampaikan dengan jelas. Rasul, tugas Rasul adalah menyampaikan dengan jelas. Wa alaikum, dan bagi kalian ma humiltum, apa yang sudah kalian tanggung. Wa in tuti'uhu tahtadu, seandainya saja kalian mentaatinya, tahtadu, kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alal rasulillal balagul mubin, tidaklah tugas Rasul itu melainkan kecuali hanya apa? Balag mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. An-Nur ayat 54 ya. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha, hampir sama. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutusmu atas mereka itu sebagai penjaga. Inna 'alaika illal balag, kamu wahai Rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menegaskan atau yang serupa dengan ini. Kata Rasulullah SAW, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Oh, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Nah, ini kepada Rasul khitabnya asalnya. Berikan saja peringatan kepada mereka. Karena memberikan peringatan kepada mereka itu tanpa mu'min akan bermanfaat kepada kaum mukminin. Ya, di surah Al-A'la juga, fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan, sungguh peringatan itu akan bermanfaat. Sayadzakaru may yakhsha, orang yang memiliki khasyah dia akan menjadikan apa? Ini tazkirah, pelajaran. Sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka dia akan menjauh. Ya, ini nih, silakan dilanjutkan ayatnya tuh. Wa yatajannabuhal ashqa. Kade, ashqa, Pak. Jadi kalau bukan ashqa, kalau ashqa taqiyun, takwa. Ashqa, celaka. Ya. Kata Allah di ayat ini, sadzakkaru may yakhsha, orang yang hatinya khasyah, memiliki khasyah kepada Allah, peringatan itu akan bermanfaat, akan ingat dia sadar kepada Allah. Nah, orang yang justru di dalam hatinya punya penyakit, orang yang celaka, akan semakin jauh dia. Ya, bisa dipahami ya? Salah satu bentuk daripada memberikan peringatan, ya majelis ilmu, ya orang yang memiliki hatinya khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan sangat bermanfaat, dia berantusias dalam menuntut ilmu. Tapi orang yang ada dalam hatinya justru tadi kecelakaan benih-benih, keburukan, maka dia akan apa? Dia akan menjauh daripada halaqatul ilmi, halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu. Nah, seperti itu. Fadzakir innama anta mudzakir, sampaikan kepada mereka sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tugasnya bukan menguasai mereka, kamu tidak bisa menjamin mereka. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk di hadis. Ya, hadis ini dari sahabat Abu Umamah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Abu Umamah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulannal jannata bi syafa'ati rajulin laisa binabiyyin, sungguh akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga disebabkan syafaatnya satu orang. Saya sebutkan satu orang. Sungguh akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan wasilah atau sebab syafaatnya satu orang. Laisa bin nabiyyin, padahal orang tersebut bukan seorang nabi, bukan
bukan nabi. Bisa dipahami? Sekali lagi ya. La yadkhulannal jannata bi syafaati. Akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga disebabkan syafaat satu orang, padahal orang tersebut bukanlah nabi. Tapi sebab syafaat beliau bisa menyelamatkan orang banyak. Kata Rasulullah, mislul huyyain atau hayyain, bisa menyelamatkan 2 kampung. Bisa menyelamatkan 2 kampung. Hay, kompleks. Bisa menyelamatkan 2 kampung. Au mislu ahadil hayyaini au Rabi'ata wa Mudhar, atau bisa menyelamatkan salah satu dari 2 kampung, yaitu kampung Bani kabilah ya, satu kabilah gede, suku, satu suku, bukan kampung saja ini, suku Rabi'ah wa Mudhar, salah satu dari suku itu. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wa ma Rabi'atu ya Rasulullah min Mudhar, apa bedanya Rabi'ah dengan Mudhar? Qala innama aqul ma aqul, sesungguhnya aku berbicara. Qala, dia berkata, innama aqulu ma aqul, dia berbicara seperti apa yang aku bicara. Intinya apa? Mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku berbicara seperti apa yang aku bicarakan. Maksudnya dia berbicara seperti apa yang dibicarakan oleh siapa? Rasul. Ya, ini berpegang teguh di atas apa? Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diizinkan oleh Allah untuk menyelamatkan sebab syafaat beliau 2 kampung. Luar biasa. Makanya di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad yang lainnya, hadis Abdullah bin Amr bin As, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah. Abdullah bin Amr bin As menulis seluruh apapun yang keluar dari Rasul. Ya, Abdullah bin Amr bin As mencatat seluruh perkataan Rasul, apapun ditulis sama beliau. Uridu hifdhahu, kata beliau, saya ingin menghafalnya. Fanahatni Quraisyun, Quraisy menghalangi dan melarangku. Faqalu, mereka berkata, innaka taktubu kulla syai'in tasma'uhu min Rasulillah, kamu mencatat seluruh perkataan Rasul. Wa Rasulullah, pada Rasulullah yatakallamu fil ghadabi war ridha, padahal Rasul berkata dalam kondisi ghadab war ridha, dalam kondisi keadaan sedang marah ataupun sedang ridho. Jelas? Jadi Quraisy tuh menghalangi Abdullah bin Amr bin As mencatat apa yang dikatakan oleh Rasul. Kamu mencatat apapun dari Rasul. Pada Rasulullah terkadang mengatakan sesuatu padahal dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah, emosi, atau ridho, bukan ridho. Fa'amsaktu 'anil kitabi, oleh karena itulah, sebab itulah akhirnya aku berhenti dari mencatat apa yang dikatakan oleh Rasul. Hatta dzakartu dzalika li Rasul, disampaikan kepada Rasul, enggak ditahan tapi langsung sampaikan ke Rasul, dilaporkan. Faqala, kata Rasul, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Kata Rasulullah, catat semua. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi zat yang
jiwaku ada di tangannya. Ma kharaja minni ilal haq, tidaklah keluar dariku kecuali hak, kecuali kebenaran. Tuh, sunnah Nabi SAW. Maka disifati khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Petunjuk siapa? Nabi SAW. Di hadis yang lain, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, anna qala la aqulu illa haqqan, aku tidak berkata kecuali hak. Qala ba'du sahabati fa innaka tudaibuna, sebagian sahabat berkata, wahai Rasulullah, fa innaka tudaibuna, terkadang engkau bercanda dengan kami. Gitu. Terkadang Anda bercanda dengan kami. Faqala, kata Rasul, inni la aqulu illa haqqan, aku tidak berbicara kecuali hak. Walaupun dalam kondisi, kan kalau Rasul bercandanya 3. Syaratnya kan 3 kalau bercanda. Apa saja? Tidak sering, ya, tidak kepada setiap orang, ya. Yang ketiga, tidaklah beliau bercanda kecuali apa? Hak, benar. Sudah 3 Rasul. Tidak sering, tidak kepada setiap orang, tidak sering, ayo kok gitu. Enggak. Tidak juga kepada setiap orang. Dan tidaklah beliau bercanda kecuali apa? Hak, benar, bukan bohong. Bahkan di hadis yang lain riwayat Imam Al-Bazzar, ma akhbartukum annahu min indillah, sesuatu yang aku sampaikan kepada kalian bahwa itu dari Allah, bahwa alladzi la syakka fihi, maka ketahuilah itu enggak ada lagi keraguan di situ. Enggak ada lagi keraguan. Rasulullah SAW. Ya, wallahu taala alam. Ini poin pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti bisa dimurajaah. Bisa dimurajaah. Poin yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha jami'a ma ursila bihi lam yaktub minhu harfan wahidan. Rasulullah menyampaikan seluruh risalah, tidak pernah menyembunyikan walaupun satu huruf sekalipun. Sekali lagi, Rasulullah telah menyampaikan seluruh risalah, tidak pernah menyembunyikannya, yakni risalah, walaupun satu huruf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, ya khitab kepada Rasulullah, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan seluruh apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, jika tidak kamu mengerjakan, jika kamu tidak melakukan itu, fama ballagta risalatah, maka sesungguhnya kamu tidak menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan senantiasa menjagamu dari manusia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW dari awal risalah, ya, dari awal mula kenabian diangkat nubbi abi iqra, diangkat menjadi nabi dengan Quran surah Al-Alaq, wa ursila bil muddathir, kemudian diangkat menjadi rasul dengan turunnya Quran surah Al-Muddathir. Tidak main-main jaraknya, fatrahnya kurang lebih sekitar 3 tahunan, kalau biasa, sampai ke surat terakhir. Maka Rasulullah SAW dijaga dan dilindungi oleh siapa? Allah SWT. Allah bersumpah di sini, Allah, ya, ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari manusia.
Lihat saja bagaimana kisahnya hijrah Rasulullah SAW, bagaimana di saat Rasulullah SAW berada di pertempuran perang Uhud dan seterusnya, atau bagaimana Rasul di saat di Mekah itu sendiri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan seluruh risalah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, nah isyaratnya yang sudah tadi sampaikan di poin pertama. Qama fina Rasulullah dzata yaumin. Hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Fadzakarul gulul. Beliau menyebut tentang masalah gulul, kecurangan. Banyak Pak kecurangan itu, termasuk korupsi, ya, curang, banyak kecurangan itu bentuknya. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap dan Rasul SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa itu perkara yang sangat besar, berbahaya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, laul fayanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabati. Jangan sampai sekali-kali aku melirik salah seorang saja dari kalian kelak pada hari kiamat ala raqabatihi, di atas pundak dia bairun, ada unta, lahu rugaun, bersuara. Suara unta apa istilahnya? Yaqulu ya Rasulullah, dalam keadaan dia seperti itu dia berkata, wahai Rasulullah, aghithni, selamatkan aku, tolong aku. Fa'aqulu, maka Rasulullah mengatakan, la amliku laka syai'an, sedikit pun aku tidak bisa menolongmu. Qad ablagtuka, aku sudah menyampaikan kepadamu itu haram. Jelas? Ini contoh satu kasus saja, gulul. Betapa banyak perkara yang telah Rasul SAW sampaikan itu haram. Jelas? Kita lanjutkan. La'ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah. Jangan sampai sekali-kali kalian aku melihat kalian, salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat dalam keadaan di atas pundaknya farasun, kuda, lahu hamhamatun, bersuara. Apa suara kuda itu istilahnya? Meringkik. Fayaqulu ya Rasulullah, dalam keadaan seperti itu dia berkata kepada Rasul, berarti kenal dengan Rasul, wahai Rasulullah, agisni, tolong aku. Fa'aqulu, kata Rasul, la amliku laka syai'an qad ablagtuka, aku gak bisa menolongmu, aku sudah menyampaikan itu haram, gak boleh, kamu sendiri yang melanggar. Lihat, nyambung tadi dengan ayat-ayat tadi, Rasul gak bisa menolong. La'ulfiyanna hadakum yaju yaumil qiyamah ala raqabatin syatan. Jangan sekali-kali aku melihat dari kalian, ya, dalam keadaan di pundak kalian ada apa? Syat, domba, kambing. Ya, bersuara, wahai Rasulullah, tolong aku. Maka kata Rasulullah SAW, la amliku laka syai'an qad ablagtuka, sampai seluruhnya itu. Dengan kalimat yang sama, Rasulullah SAW tidak bisa menolong mereka. Kenapa sebabnya? Karena semua sudah disampaikan. Tegak hujah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu yuhdah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu
ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang seandainya saja kalian berpegang teguh di atasnya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Kitab Allah, wa antum tus'aluna anni fama antum qailun. Kemudian kalian bertanya kepada aku, fama antum qailun, apa yang akan kalian katakan? Qalu, mereka, yakni para sahabat mengatakan, nashhadu annaka qad ballaghta wa adaita wa nasahta. Sungguh kami telah bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, wa nasahtal ummah, memberikan nasihat kepada umat. Faqala bi'ahu atau bi'ihi as-sababah, maka beliau dengan tangan telunjuk jari telunjuknya, yarfa'uha ila sama wa yankutuha ila nas, ke atas, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Beliau rata-rata beliau mengulang 3 kali. Ini faidah pula. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilmi membuat bab, ya, anjuran untuk apa? Mengulang-ulang pembicaraan sehingga bisa dipahami. Salah satunya nih, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Demikian pula di hadis Ibnu Abbas, hina khataba, Allahumma hal ballagt, ya Allah, apakah benar aku telah menyampaikan? Allahumma hal ballag, apakah benar aku telah menyampaikan? Demikian pula di hadis yang lain, Allahumma syahad, falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba, farubba muballagin aw amin sami'in. Ya Allah, saksikanlah, hendaklah orang yang hadir dari kalian sekarang ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, gaib. Farubba muballagin, betapa banyak orang yang disampaikan atau orang yang tidak hadir, au'a, lebih cerdas, lebih kuat, lebih paham, lebih ngerti, min sami'in, daripada orang yang menyimak langsung, mendengar secara langsung. Di hadis yang lain banyak menguatkan poin-poin ini. Ikhwatifillah rahimakumullah, kita masuk di poin ke-3. Anna hadzal ladzi ballagha ar-rasul an rabbih huwa jami'u dinil Islam mukammilan muhakkama. Perkara yang disampaikan oleh Rasul, perkara yang disampaikan Rasul atau hal yang disampaikan oleh Rasul an rabbih, dari Allah, dari Tuhannya, yakni Allah azza wajal, huwa jami'u dinil Islam mukammilan muhakkama, merupakan seluruh agama Islam secara sempurna dan jelas. Sekali lagi, seluruh perkara yang disampaikan oleh Rasul atau perkara yang disampaikan oleh Rasul dari Rabbnya, yakni Allah azza wajal, huwa jami'u dinil Islam, meliputi, mencakup seluruh Islam, mukammilan, secara sempurna, muhakkima, dalam keadaan jelas. Lam yabqa naqsun biwajhin minal wujuh fayahtaja ila takmilin. Enggak ada lagi tidak membutuhkan penyempurna. Walam yabqa fihi iskal, enggak ada lagi problem, enggak ada lagi iskal, muskilah, ada masalah di situ. Fayahtaju ila hillin, yang dibutuhkan solusi. Bahkan sunnah Rasul itu sendiri adalah solusi. Jelas. Jadi seluruh yang disampaikan Rasul adalah solusi, tidak lagi membutuhkan penyempurna. Wala ijmalun fayabtaqiru ila tafsil, ya, tidak secara global membutuhkan rincian, semua sudah lengkap, baik yang sifatnya global
perintah untuk sholat sebagai contoh umpamanya dalam Al-Quran, maka secara rinci dirinci oleh Rasulullah SAW, dijelaskan secara rinci dalam sunnah Nabi SAW, sehingga sekali lagi tidak lagi tersisa dalam syariat dalam Islam ini sesuatu yang tidak jelas. Semua jelas, semua telah sempurna. Sekali lagi kita harus yakin bahwa seluruh yang disampaikan oleh Rasul itu telah sempurna dan jelas, nggak lagi butuh penambal gitu, penyempurna, enggak. Bahkan sejatinya solusi itu ada di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-An'am ayat 38, Allah menegaskan, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada suatu apapun yang kurang dari kitab. Nggak ada suatu apapun, nakirah fi siyakin nafi itu, umum dalam bentuk negatif, menunjukkan semuanya sudah lengkap. Tidak ada apapun yang kurang fil kitab, dalam kitab. Lengkap semua. Hanya saja ada yang sharih tegas, ada yang sifatnya adalah isyarat. Silakan dibuka dalam kitab Kasyfus Syubhat, contohnya Syekh Muhammad, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang sharih, ada yang isyarat. Ya, sharih jelas. Yang isyarat seperti apa contohnya? Isyarat seperti apa? Urusan-urusan dunia. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ahlinya. Ayat ini umum, meliputi, mencakup segala urusan, termasuk urusan dunia. Maka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran berbicara hanya urusan-urusan yang sifatnya adalah ukhrawi, maka batil dia, nggak benar, nggak paham, nggak ngerti. Seluruh urusan yang sifatnya ukhrawi tentu jelas, sifatnya duniawi sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, bisa dipahami ya? Nggak bisa nyin bala-bala gitu tah. Bertanya ke ahlinya kan? Ada nggak dalam Al-Quran perintah itu? Ya ada, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu gambaran secara ini aja supaya takribul fahmi, memudahkan kita bisa memahami gitu loh. Dalam urusan yang lain juga sama demikian, menunjukkan Al-Quran itu solusi semua. Terus fakama annal imamal mubayyan atau mabina qad ahsa kullama huwa kainun kama 'allamahu Allah azza wa jalla. Imamul Mubin qad ahsa kullama huwa kainun kama 'allamahu Allah azza wa jalla, sebagaimana Imamul Mubin maksudnya adalah catatan yakni takdir 50.000 tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Maka dzalika hadzal Quran, sebagaimana catatan takdir di Lauhil Mahfuz tidak ada yang luput, maka demikian pula dalam Al-Quran gak ada yang luput. Wafin, syafin, kafin, muhitun bi jami' usul syariah wa furu'iha. Semua syariat, usul, furu' semua lengkap di Al-Quran. Wa aqwaliha wa amaliha, ucapan, amal, sir, yang sirnya atau terang-terangannya. Faman lam yakfihi fala kufiya, wa man lam yashfihi fala syufiya. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Bukankah telah cukup kepada mereka kami menurunkan kepada wahai Muhammad kitab yutla 'alaihim, bisa dibaca oleh mereka. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Itu rahmat, dzikra. Yang keberapa, Pak? Yang keempat. Kita singkat ya. Yang terakhir, yang keempat, anna hadzal dinat tammal mukammal, agama yang sempurna ini, yakni agama yang disampaikan oleh Rasul, la yaqbalu ziyadatan ala ma syara'a fi,
tidak menerima tambahan. Agama telah sempurna, yang disampaikan Rasul tidak membutuhkan apa? Tambahan. Ya. Wala tuqbalu li ahadin ibadatun lam yata'abbadha Muhammadun Rasulullah. Ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul nggak akan diterima. Sekali lagi, wala tuqbalu li ahadin, ibadah dari siapapun tidak akan diterima. Lam yata'abbadha Muhammadun Rasulullah wala ashabuhu wala ya'budu wala yu'badullahu ta'ala illa bima syuri'a. Ibadah yang dilakukan oleh siapapun tidak akan diterima selama ibadah tersebut atau perkara tersebut tidak dilakukan, dicontohkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Disampaikan juga oleh para sahabat ridwanullah alaihim. Wa hadhil mas'alah ya'ti insyaallah ta'ala. Terakhir, yang kelima berarti al-mas'alatul khamisah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimur rusuli fala nabiyya ba'dahu. Nabi Muhammad adalah penutup risalah, penutup nabi nubuwah. Sekali lagi, Nabi Muhammad adalah penutup risalah, akhir rasul. Fala nabiyya ba'dahu, penutup nubuwah, akhir seorang nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Al-Ahzab ayat 40. Tidaklah Nabi Muhammad itu seorang bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, penutupnya para nabi. Nah, wa kana Allah bikulli syai'in alima, sungguh Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul, telah berlalu sebelumnya para utusan, para rasul. Ayat ini dibacakan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Ya. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah pembahasan seputar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan dan menjadi wasilah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khair atas waktu, kesempatan dan perhatiannya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.